Suatu kaum mengingat Allah Subhanahu wa taala, melainkan malaikat-malaikat mengelilingi mereka. Rahmat meliputi ke atas mereka, ketentraman turun ke atas mereka, dan Allah menyebut mereka di kalangan siapa yang ada di sisinya. Tadi Allah Subhanahu wa taala bangga terhadap orang-orang yang berzikir dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut-sebut kepada orang-orang yang malaikat-malaikat sekitarnya yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut, ini hambaku fulan. Dari Anas radhiyallahu taala berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu lalu di kebun surga, maka bersenang-senanglah kamu. Mereka berkata, ya Rasulullah, apakah kebun surga itu? Maka Rasulullah SAW, kebun surga itu adalah majelis zikir. Jadi majelis zikir itu adalah kebun surga, taman surga. Artinya apa? Kita tidak akan diberi hanya taman oleh Allah, melainkan nanti akan dimasukkan ke dalamnya. Kalau hanya taman saja, angean namanya. Tapi Allah tidak akan berikan tamannya saja, melainkan Allah pasti akan berikan surga. Apa artinya? Kita akan merasakan kebahagiaan yang ada di surga. Sebagiannya ada di taman-tamannya, itu majelis zikir, kesenangan, ketentraman yang tidak akan kita dapat di tempat-tempat ini. Barang siapa yang sembahyang subuh berjamaah, kemudian duduk berzikir kepada Allah hingga terbit matahari, selepas itu ia bersembahyang 2 rakaat, maka Allah memberi kepadanya seperti pahala mengerjakan haji. Siapa yang tidak mau pahala haji dan umrah sempurna? Kalau haji man istata'a ilaihi sabila. Kalau kita mampu, wajib kita berangkat haji. Kalau kita mampu dan tidak berangkat haji, maka termasuk orang yang munafik. Orang yang munafik ini fi asfali minan nar, orang di neraka. Dia duitnya ada, badan sehatnya ada, kesempatannya ada, dia tidak berangkat, maka dia termasuk orang yang munafik. Tapi kita misalkan tidak ada kesempatan haji 50 tahun lamanya, kalau duit kita juga pas-pasan, kita ingin berangkat haji, kita sudah daftarkan misalkan, tapi tidak berangkat juga. Sekarang kuotanya 50 tahun. Kita bisa mendapatkan pahala haji yang sempurna. Dan siapa yang sholat subuh berjamaah lalu dia berzikir, lalu setelah itu dia sholat 2 rakaat, itu kapan sholat isya? Sholat suruh. Lalu sholat 2 rakaat, maka mendapatkan pahala haji dan umrah yang sempurna. Tapi kalau ada duit berangkat haji bukan berarti sama, enggak. Tapi pahalanya Allah berikan sama. Kalau ada duit berangkat umrah. Tidak bisa berangkat umrah, tidak memutuskan kita semangat kita bisa melakukan pahala. Yang sempurna. Hadis riwayat Tirmizi dari Rasulullah SAW. Dari Muaz bin Jabal berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, tidak menyesal ahli surga melainkan terhadap saat masa yang lalu ke atas mereka tidak berzikir dengan Allah SWT di dalamnya. Di surga tidak ada lagi zikir, di surga tidak ada lagi sholat, tidak ada lagi. Tapi mereka menyesal. Nanti kata Rasulullah, di surga itu orang-orang yang menyesal siapa? Orang-orang itu bisa lagi zikir seperti hidup di dunia ini. Sudah masuk surga, tidak diwajibkan lagi, tidak ada perintah lagi, semua menikmati. Maka dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah mempunyai malaikat-malaikat khusus yang bertugas mengikuti majelis-majelis. Jadi majelis kita ini 1 minggu sekali jadikan majelis taman surga yang ajang kita untuk mengabulkan doa kita. Kita mungkin doa sendiri di rumah, di masjid, belum khusyuk, tapi di majelis maulid banyak orang yang berkata, ya Syekh, anak kalau sholat, kalau ibadah, kalau sedekah, hal yang lain lah, tidak pernah sekhusyuk anak menghadiri majelis maulid. Tapi maulid itu kenapa khusyuk sekali? Kalau sholat, kata Habib itu, antum itu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, makanya susah. Tapi kalau majelis, Allah yang mendekatkan kepada antum. Malaikat-malaikatnya dekat sama antum. Itu majelis. Kalau sholat, kita yang ingin mendekatkan kepada Allah, makanya susah khusyuknya. Tapi kalau majelis maulid kok nangis, khusyuk, hati kok tenang, Allah yang dekat sama antum. Nah, kita semuanya, malaikat yang mendekatkan sama kita semuanya. Malaikat tersebut khusus mencatat orang-orang yang bermajelis berzikir dengan Allah SWT. Apabila mereka berjumpa dengan suatu majelis zikir,
mereka duduk bersama-sama. Jadi jangan main-main. Orang yang lagi majelis zikir, malaikat itu duduk bersama-sama. Orang-orang yang berzikir dan sambil berkerumun memenuhi ruangan antara majelis dan langit di dunia. Setelah majelis bubar, mereka naik ke langit. Jadi mereka juga, malaikat-malaikat tadi saat kita hadir majelis mulai tadi, mereka juga berkerumun di sebelah-sebelah kita, duduk bersama kita. Setelah mereka duduk bersama kita, setelah nanti kita bubar, mereka naik ke atas langit. Naik ke atas langit dan serta merta Allah menanya dari mana mereka datang. Dalam riwayat hadis Allah menanya sama malaikat itu bukan Allah tidak tahu, tapi Allah dengan hadis ini ingin ngasih tahu kita. Allah udah maha tahu, tapi Allah nanya malaikat tadi, Allah mau ngasih tahu kita. Dari pertanyaan tersebut timbullah hadis qudsi. Serta merta menanya dari mana mereka datang, sedangkan Allah sebenarnya lebih mengetahui daripada mereka tiba. Yang dijawab oleh para malaikat itu, kami datang dari sisi hamba-Mu di bumi, yang bertasbih, berzikir, bertahlil dan bertahmid untuk-Mu, dan mereka bermohon surga-Mu dan berlindung kepadamu dari neraka-Mu. Berkata pula Allah, aku telah